Baik, kita masuk ke mabda yang pertama. Al-had. Had itu artinya definisi, batasan. Kenapa definisi disebut batasan? Makna kenapa disebut batasan? Karena yang namanya definisi itu harus jami' mani'. Jami' mani'. Kenapa disebut jami'? Harus menyeluruh. Kenapa disebut mani'? Harus dibatasi. Maksudnya apa? Memasukkan semua yang termasuk kata tersebut, mengeluarkan semua yang tidak termasuk kata tersebut. Jadi mani ini mengeluarkan. Jadi kalau misalnya kita ingin mendefinisikan sesuatu, harus dengan kalimat yang mencakup seluruhnya. Tapi yang tidak tercakup jangan sampai masuk. Nah itu maksudnya jami' mani'. Misal kita mendefinisikan manusia. Manusia adalah makhluk berkaki dua. Ini belum jami'. Karena bukan cuma berkaki dua, bermata dua, berhidung gitu kan. Nggak bisa. Berkaki dua itu terlalu banyak, terlalu luas. Belum mani' juga. Kenapa? Karena banyak yang berkaki dua. Begitu. Jadi belum jami', belum mani'. Maka apabila kita ingin mendefinisikan sebuah cabang ilmu, sebuah istilah, harus jami' dan mani'. Biasanya para ulama tentu saja berangkat dari definisi bahasa. Maka tajwid berasal dari kata jawwada yujawidu. Kalau kita cari akarnya lagi berasal dari kata jud. Jud itu artinya apa? Baik. Ya. Jud itu baik. Boleh dermawan. Cuma kalau dermawan biasanya kalau orang Arab karim. Ya. Jud itu baik. Jud itu baik. Kemudian ditambahin wawunya di tengah, mudha'af, fi'ilnya mudha'af. Yang asalnya jud menjadi jawwada. Jada menjadi jawwada. Kalau jud atau jada itu baik, maka berarti jawwada membuat jadi baik. Ya, fi'il mudha'af aturannya begitu kan? Jadi fa'ala membuat jadi fi'il. Maka jawwada membuat jadi baik, membuat jadi jud. Jawwada yujawidu tajwidan secara bahasa. Maknanya apa? Maknanya bisa at-tashih, memperbaiki, mereparasi. Bisa at-tahsin, membaguskan. Masuk satu makna di sini. Bisa at-tazyin, menghiasi, memperindah. Ini tajwid secara bahasa. Tajwid secara bahasa. Adapun secara istilah maksudnya apa? Maksudnya adalah memperbaiki, membaguskan dan memperindah pelafalan huruf-huruf Al-Qur'an. Jadi perhatikan di sini. Yang pertama, tajwid itu berbicara mengenai apa? Pelafalan. Pelafalan, lafaz. Jadi at-tashih wat-tahsin wat-tazin al-fadhi kalimatil qur'aniyah atau huruf al-qur'aniyah. Berarti tajwid itu yang pertama berkaitan dengan pelafalan, yang kedua berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, ini jami' mani' namanya. Sehingga perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan pelafalan bukan tajwid. Perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan Al-Qur'an juga bukan tajwid. Enggak diurus sama tajwid. Tajwid hanya ngurusin pelafalan, berarti tajwid gak ngurusin tulisan. Memperbaiki tulisan gak ada di tajwid. Di ilmu tajwid gak ada memperbaiki khat. Itu namanya ilmu khat, ilmu kaligrafi. Begitu. Tajwid juga tidak akan mengkaji makna, karena makna itu kajian tafsir. Tajwid juga gak akan mengkaji variasi qiraat, karena itu ilmu qiraat. Tajwid juga sebetulnya berarti nggak mengkaji kapan kita berhenti, kapan kita mulai, karena itu adalah ilmu waqaf dan ibtidah. Tajwid fokus pada pelafalan, gimana melafalkan huruf-huruf. Huruf apa? Huruf yang ada di dalam Al-Qur'an. Artinya, kalau huruf tersebut bukan huruf Al-Qur'an, yang nggak ada urusan sama tajwid. Berarti kalau misalnya ada orang ingin memperbaiki pelafalan dalam hadis, itu bukan disebut ilmu tajwid. Ingin memperbaiki pelafalan dalam adzan, bukan disebut ilmu tajwid. Kenapa? Karena tajwid fokus pada pelafalan huruf-huruf Al-Qur'an. Maka nggak perlu lagi ada pertanyaan, Ustaz gimana kalau misalnya baca adzan,
apakah mesti bertajwid atau enggak. Enggak ada hubungan sama ilmu tajwid. Kalau pertanyaannya harus benar bacanya atau enggak, jangankan adzan, ngomong sehari-hari aja harus benar. Ya kan? Jangankan masalah adzan, kita ngomong sehari-hari sama orang Arab harus benar lah. Masa berantakan? Begitu. Ngomong sehari-hari aja harus benar. Tapi enggak diistilahkan tajwid, memperbaiki bacaan adzan itu. Memperbaiki bacaan hadis enggak diistilahkan tajwid. Begitu. Ya. Jadi apa itu tajwid? Memperbaiki, membaguskan atau memperindah pelafalan huruf-huruf Al-Qur'an. Biasanya diringkas, disingkat istilahnya tajwidul Qur'an. Tajwidul Qur'an. Maka tentu saja makna dari tajwidul Qur'an ini bukan memperbaiki sampul mushaf, bukan memperbaiki khotnya, bukan memperbaiki hiasan-hiasan di samping-samping mushaf, bukan. Tapi pelafalannya. Makanya tajwid itu selalu berkaitan dengan suara. Seluruh kaidah tajwid berkaitan dengan suara kecuali satu. Apa? Ishmam. Kecuali satu, ishmam. Begitu.